Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Putra Lesmana dari jurusan Elektro Part C akan menjelaskan tentang hukum Ampere bab 6 fisika dasar 2. Hukum Yosafat merupakan hukum yang umum yang digunakan untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Apapun bentuk konduktor yang dialiri arus listrik dan berapapun arus yang mengalir, maka kuat medan magnet di sekitar arus tersebut selalu memenuhi hukum Yosafat. Namun, kita tidak selalu mudah menentukan kuat medan magnet di sekitar arus listrik dengan menggunakan hukum Yosafat. Oleh karena itu, untuk bentuk kawat yang rumit, maka integral pada hukum Yosafat tidak selalu dapat diselesaikan. Oleh karena itu, perlu dikaji metode alternatif untuk menentukan kuat medan magnet di sekitar arus listrik. Salah satu metode yang cukup sederhana yang akan dibahas adalah hukum Ampere. Misalkan, di suatu ruang terdapat medan magnet B vektor. Di dalam ruang tersebut, kita buat sebuah lintasan tertutup S yang sembarang, seperti gambar berikut. Nah, gambar ini kita perhatikan elemen lintasan DL. Anggap kuat medan magnet pada elemen tersebut adalah B vektor. Integral perkalian titik B vektor dan DL vektor dalam lintasan tertutup S memenuhi rumus ini. Minus sigma I. Dengan sigma I adalah jumlah total arus yang dilingkupi S. Tanda integral menyatakan bahwa integral harus dikerjakan pada sebuah lintasan tertutup. Tanda ini menyatakan bahwa integral harus dikerjakan pada sebuah lintasan tertutup. Persamaan tadi dikenal sebagai hukum Ampere dalam bentuk integral. Bentuk lain hukum Ampere yang ekivalen dengan persamaan 5/4 adalah bentuk diferensial. Pada bab 5 sudah dipelajari cara untuk menghitung kuat medan magnet yang dialiri arus listrik pada kawat lurus panjang dengan bantuan hukum Yosafat. Dalam menerapkan hukum ini, beberapa langkah standar yang harus dilakukan adalah: 1. Pilihan lintasan tertutup yang sedemikian rupa sehingga kuat medan magnet pada berbagai titik di lintasan konstan. Vektor medan magnet dan vektor elemen lintasan selalu membentuk sudut yang konstan untuk sebuah elemen lintasan. Kedua, cari sigma I, yaitu jumlah total yang harus dilingkupi lintasan Ampere. Untuk kawat lurus panjang, lintasan yang memenuhi kriteria di atas adalah sebuah lingkaran yang sumbernya berjepit dengan kawat tersebut. Nah, ini salah satu contoh gambar. Beberapa informasi yang dapat diperoleh adalah: 1. Berdasarkan aturan tangan kanan, medan magnet selalu menyinggung lintasan. Yang kedua, elemen vektor DL juga menyinggung lintasan. Jadi, pada titik-titik di lintasan, vektor B dan DL selalu sejajar sehingga sudut θ antara B vektor dan DL vektor adalah 0. Dengan demikian, B dot produk dari DL sama dengan B dikali DL. Dan integral B produk DL dot produk DL sama dengan integral B dikali DL. Karena pada titik tiap lintasan besar medan magnet yang konstan, maka B dapat ditarik keluar dari integral. Kita dapatkan B dikali keliling lingkaran atau B dikali 2 πr, di mana R ini disimbolkan dengan huruf A seperti pada gambar berikut ya. Jadi ini jari-jarinya itu dilambangkan dengan huruf A. Karena yang dilingkupi lintasan Ampere hanya satu kawat dan kawat tersebut dialiri arus I, maka sigma I sama dengan I. Akhirnya disubstitusikan menjadi B dikali 2 pi sama dengan minus I, atau B sama dengan minus per 2 pi dikali I per A. Dengan lain, kita sudah menghitung medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid menggunakan hukum Yosafat. Sekarang kita akan melakukan perhitungan serupa dengan hukum Ampere untuk membandingkan metode yang lebih sederhana. Solenoid yang akan dibahas juga solenoid ideal dengan jumlah lilitan per satuan panjang adalah N. Kawat solenoid dialiri arus I. Jika solenoid dibelah dua, maka penampang solenoid tampak pada gambar berikut. Nah,
seperti ini ya. Untuk menentukan kuat medan magnet di dalam solenoid, kita buat lintasan ampere seperti pada gambar yang 3 yang tadi yang atas. Lintasan tersebut berupa segi 4. Integral pada lintasan tersebut dapat dipecah menjadi jumlah integral pada tiap-tiap 4. Jadi akan ada 4 lintasan yang terbentuk dari lintasan segi 4 ini berdasarkan tiap-tiap sisinya. Dengan demikian, integral pada lintasan tertutup yaitu B integral B produk DL sama dengan 0 ditambah 0 ditambah BL ditambah 0 sama dengan BL. Jadi integral B dot produk DL sama dengan BL. Toroid. Misalkan jumlah lilitan persatuan panjang yang dimiliki toroid adalah N. Arus yang mengalir pada toroid adalah I. Untuk menentukan kuat medan magnet di dalam rongga toroid, kita buat lintasan ampere yang berbentuk lingkaran. Nah, tadi segi 4, sekarang lingkaran. Kita misalkan jari-jari lingkaran itu R. Keliling toroid adalah K. K itu sama dengan 2πr. Jumlah lilitan toroid adalah N, sama dengan 2πr. Panjang lintasan ampere, vektor B dan L dan DL selalu sejajar sehingga sudut theta adalah 0. Jadi B dot produk DL sama dengan B kali DL. Jadi integral dari B produk DL sama dengan B dikali keliling lingkaran atau sama dengan B dikali 2πr. Karena jumlah lilitan yang dilingkupi lintasan ampere adalah N, maka jumlah arus yang dilingkupi lintasan ini adalah sigma I sama dengan 2πr 2V dikali R dikali N kali I. Akhirnya dengan mensubstitusikan rumus tersebut ke dalam persamaan 61 yang di atas, diperoleh B dikali 2VR sama dengan minol dikali 2VR dikali N dikali I, atau B sama dengan minol dikali N dikali I. Plat tak terhingga. Selanjutnya kita hitung medan magnet di sekitar plat yang sangat lebar yang dialiri arus listrik. Misalkan kerapatan arus persatuan lebar plat adalah J. Kita akan menentukan kuat medan magnet pada jarak A tegak lurus plat. Kita buat lintasan ampere berupa persegi panjang sebagai berikut. Nah, di gambar ini ya, gambar ini jadi lintasan ampere di sekitar plat tak terhingga. Kita dapat menentukan arah medan magnet yang dihasilkan arus dengan menggunakan aturan tangan kanan. Ibu jari mengarah ke aliran arus dan dilakukan 4 jari mengikuti arah medan magnet. Kita akan menerapkan bahwa medan magnet memiliki arah sejajar plat dan tegak lurus aliran arus. Pemilihan lintasan ampere di atas menyebabkan 1. Pada elemen lintasan 1, arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. Pada elemen lintasan 2, arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. 3. Pada elemen lintasan 3, arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. 4. Pada elemen lintasan 4, arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Integral ampere untuk lintasan tertutup dapat ditulis sebagai ini ya, rumus ini. Mari kita hitung tiap-tiap suku integral. Pada elemen lintasan pertama, vektor B vektor dan DL vektor sejajar dengan sudut theta antara B vektor dan DL yaitu sama dengan 0. Jadi B dot produk DL sama dengan B dikali DL. Pada elemen kedua, vektor B dan vektor DL tegak lurus sehingga theta antara B vektor dan DL vektor sama dengan 90 derajat. Jadi B produk DL sama dengan B dikali DL cos 90 derajat sama dengan 0. Pada lintasan ketiga, B vektor dan DL vektor sejajar dengan sudut theta antara B vektor dan DL vektor 0. Jadi B produk DL, B dot produk DL sama dengan B dikali DL. Pada elemen 4, vektor B dan DL tegak lurus sehingga theta antara B vektor dan DL vektor jadi 90 derajat.
Jadi B dot produk DL sama dengan B dikali DL cos 90 derajat sama 0. Dengan demikian, integral B dot produk DL sama dengan integral B dikali DL ditambah integral B dikali DL. Besarnya B pada elemen lintasan 1 dan 3 konstan sehingga dapat dikeluarkan dari integral. Akhirnya diperoleh B dot produk DL sama dengan 2 dikali B dikali L. Selanjutnya kita cari jumlah arus yang di lingkup lintasan ampere. Rapat arus persatuan panjang plat dalam arah tegak lurus adalah J. Karena panjang lintasan ampere dalam arah tegak lurus adalah L, maka arus yang dilingkupi lintasan ampere adalah sigma I sama dengan J dikali L. Dengan demikian, kita mensubstitusikan persamaan 614 dan 615 ke dalam 6.1 diperoleh 2BL sama dengan min 0 dikali J dikali L. Atau B sama dengan min 0 dikali J per 2. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.